Shalom, selamat pagi, pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Sangat senang jumpa lagi bersama dengan kami, Hati Kristus, Keluarga Masa Depan Cerah, Manokwari, Papua Barat. Hari ini, 28 Desember 2023, oleh karena kasih sayang Tuhan, kita kembali berkumpul. Dan saya tetap mengajak Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kita datang untuk mengagungkan Dia, meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan, sebab Dia Raja di atas segala raja. Mari kita bermazmur kepada Tuhan. Aku berseru dengan segenap hati, jawablah aku ya Tuhan. Ketetapan-ketetapanmu hendak ku pegang. Mazmur pasal 119 ayat 145. Mari kita berdoa, minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pagi hari ini kita sama-sama akan belajar dari kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-12 ayat ke-11. 1 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. 1 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-11. Anda adalah pribadi yang istimewa, karya Allah yang bersifat khusus. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kekasih-kekasih Kristus, Anda adalah pribadi yang istimewa, sebab Anda bukan hasil produksi massal, namun karya Allah yang bersifat khusus. Sama dengan perbedaan antara batik printing dengan batik tulis. Batik printing adalah produk massal. Warna dan gambar pada setiap lembar kain tersebut adalah sama, alias tidak memiliki keunikan. Sedangkan batik tulis merupakan hasil karya yang bersifat khusus, sehingga setiap gambar bersifat istimewa dan harganya juga jauh lebih mahal dibandingkan batik printing. Demikianlah halnya dengan pengikut Kristus. Setiap pengikutnya bersifat khusus di mata Tuhan, sehingga setiap orang dari antara mereka adalah pribadi yang istimewa. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan semua pemirsa Hati Kristus dimanapun Anda berada, bahwasannya setiap pengikut Kristus adalah pribadi yang istimewa. Itulah yang antara lain dikemukakan oleh Rasul Paulus di dalam kitab 1 Korintus pasal 12. Untuk itu, ia menjelaskan bahwa Roh Kudus memberi karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Sehingga apabila karunia Allah yang ada pada seseorang berbeda dengan orang lain, hal itu justru menunjukkan kekayaan dari tubuh Kristus. Selain itu, perbedaan karunia tersebut juga menunjukkan
bahwa Allah berkarya secara khusus di dalam diri setiap orang, sehingga kita perlu saling menerima dan menghargai perbedaan satu sama lain. Sebab pada dasarnya setiap dari kita adalah pribadi yang istimewa di mata Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, seringkali dalam kehidupan kita, keistimewaan yang Tuhan berikan kepada setiap pribadi kita, kita anggap biasa saja. Kita merasa bahwa ya hidup kita ya seperti itu. Kita merasa bahwa seringkali bahwa ya memang kita hasil ciptaan massal yang memang Tuhan buat manusia untuk mengisi bumi dan sebagainya. Tetapi saudara, kalau perhatikan sungguh-sungguh, sesungguhnya karya Allah dalam hidup saudara dan saya adalah sebuah karya yang istimewa. Apalagi pada saat karya Kristus spesial di atas kayu salib. Yesus mau datang ke bumi menjadi sama dengan manusia dengan tujuan untuk menolong setiap pribadi kita, membebaskan, melepaskan kita dari segala ikatan dosa dengan karya istimewanya yang Yesus kerjakan di atas kayu salib. Dia telah menebus semua kita dengan darahnya yang kudus, yang tidak bercacat celah. Bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darahnya. Sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, saya ingatkan kepada kita semua bahwa sesungguhnya pribadi kita adalah pribadi yang istimewa. Nilai hidup kita adalah nilai yang sangat termahal. Sebab nilai hidup kita adalah senilai kematian Kristus di atas kayu salib. Ingat, nilai hidup kita senilai kematian Yesus di atas kayu salib. Kalau nilai hidup kita senilai kematian Yesus di atas kayu salib, seharusnya tidak pantas untuk kita hidup di dalam dosa lagi. Ingat, tidak pantas untuk kita hidup di dalam dosa lagi. Sebab kalau kita hidup di dalam dosa lagi, berarti kita tidak menghargai keistimewaan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Ingat saudaraku, kita istimewa di matanya. Ya, karya Allah yang bersifat khusus diberikan kepada saudara dan saya. Sebab itu sekali lagi, mari kita menghargai, kita menghormati untuk tidak hidup di dalam dosa lagi. Bila setiap kita mengintrospeksi diri kita kembali, karena tinggal 2-3 hari lagi kita meninggalkan tahun 2023. Apakah kita akan masuk di tahun yang baru dengan cara hidup yang lama? Kita masih terus mempertahankan dosa dan kita membawa masuk di tahun yang baru? Atau kita mau melepaskannya? Kalau saudara sungguh mau melepaskannya, maka hari ini keputusan kita ambil. Kita mau melepaskan segala dosa kita. Dan kita mau masuk dengan sesuatu yang bernilai. Karena hidup kita memang bernilai. Tuhan telah membuat kita menjadi sangat bernilai. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari saudara-saudara kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena diri kami berharga di mata-Mu. Di dalam anugerah-Mu, Engkau membentuk diri kami sebagai karya-Mu yang khusus dan istimewa. Kami juga bersyukur untuk karunia Roh Kudus yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, tolonglah diri kami untuk semakin mengenal karunia yang khusus yang Engkau berikan kepada kami, agar kami dapat mengembangkannya secara maksimal dan menggunakannya untuk memuliakan nama-Mu. Ajarlah diri kami untuk menerima orang lain yang memiliki karunia berbeda dengan diri kami dan menyadari bahwa di dalam perbedaan tersebut terletak kekayaan anugerah-Mu di dalam tubuh-Mu.
Pagi hari ini kami datang memohon belas kasihan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, kami mau terbuka untuk Engkau pagi hari ini. Setiap pribadi kami datang dengan segala penyesalan kami. Kami mohon belas kasihan-Mu. Kami minta ampun Tuhan atas segala dosa-dosa yang masih terbawa, terikat dalam kehidupan kami. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami minta ampun, kami mohon pengampunan-Mu. Seperti janji-Mu dalam kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jikalau kami mengaku dosa kami, maka Tuhan, Engkau setia, Engkau mengampuni, Engkau melepaskan segala dosa kami. Oleh sebab itu Bapa, kami percaya bahwa kami adalah ciptaan-Mu yang khusus, yang spesial. Kami minta ampun Tuhan, jikalau kami melanggar perintah-perintah-Mu, jikalau kami melanggar aturan-aturan-Mu. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Ampuni kami Tuhan, supaya nanti kami akan masuk tahun yang baru dengan keadaan yang bersih, karena kami telah menyelesaikan masalah kami dengan Engkau. Dan kami percaya Tuhan, Engkau setia kepada janji-Mu. Engkau yang telah mengatakan di dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 17, saat kami mengaku dosa-dosa kami, maka Engkau tidak mengingat lagi dosa-dosa kami. Sebab itu Tuhan, kami minta kekuatan daripada-Mu. Saat kami mengakui dosa kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu agar menuntun setiap pribadi kami, membawa kami berjalan dalam kebenaran firman-Mu, menjadi pelaku firman-Mu, untuk kami tidak melihat ke belakang lagi, untuk kami tidak kembali kepada kehidupan kami yang lama, tapi kami sungguh-sungguh Tuhan berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Biarlah hidup kami dengan karya-Mu yang khusus yang Kau berikan kepada kami menjadi panutan bagi dunia ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk belas kasihan-Mu yang Engkau nyatakan kepada setiap kami. Hari ini dan ke depan kami percaya Tuhan, bahwa kami hidup di dalam manusia baru kami, bukan yang lama lagi. Sebab itu sekali lagi kami mohon belas kasihan-Mu. Ampuni kami Bapa, ampuni kami. Tuhan Yesus, kami juga percaya bahwa kerelaan kami di lingkungan kami tidaklah terjadi secara kebetulan. Engkau memiliki rencana di dalamnya supaya melaluinya kami dapat menjadi berkat bagi sesama kami, memuliakan nama-Mu, dan menggenapi rencana-Mu dalam hidup kami. Oleh sebab itu tolonglah diri kami agar kami dapat bersikap peka terhadap kebutuhan yang ada di sekitar kami dan memahami bagaimana kami dapat berperan secara positif untuk menjawabnya. Sertailah diri kami dan tuntunlah diri kami agar semua yang kami kerjakan berhasil dan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk pagi hari yang baru ini. Sepanjang hari ini kami percaya saat kami berjalan dalam kehendak rencana-Mu Tuhan, maka kami akan melihat nilai yang spesial itu ada dalam hidup kami dan bermakna bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Demi Yesus yang hidup kami berdoa. Dan pagi hari ini hamba tetap berdoa memberkati semua saudara-saudara keluarga hamba yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng dan sekitarnya. Hamba tetap mohon belas kasihan-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah pagi hari ini Tuhan kami akan menikmati karunia khusus dalam ciptaan kami yang Engkau nyatakan dengan kematian-Mu di atas kayu salib. Kami akan melihat kemenangan demi kemenangan saat kami berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Berkati setiap pribadi kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, untuk boleh menjadi berkat bagi semua keluarga kami masing-masing. Dan terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau memberkati semua tugas pekerjaan, usaha bisnis kami dengan keberhasilan.
bahkan pelayanan-pelayanan kami Engkau memberkati. Terima kasih Bapa. Hamba tetap berdoa bagi saudara-saudara hamba yang berulang tahun hari ini. Tuhan memberkati mereka dengan usia yang baru, bahwa hidup mereka semakin mengasihi Engkau, bahwa hidup mereka berjalan dalam ketaatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pakai setiap pribadi mereka yang berulang tahun hari ini untuk memuliakan Engkau. Bahkan hamba tetap berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus bagi saudara-saudara hamba yang sedang sakit. Hamba minta kekuatan Tuhan turun bagi mereka saat ini. Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Dan hamba percaya Tuhan, jikalau Engkau adalah Tuhan yang mau menjadi sama dengan kami seperti manusia ini, dan rela mati di kayu salib karena Engkau mengasihi kami yang tidak terbatas, maka Tuhan, kami percaya bahwa sakit penyakit yang mengganggu tubuh kami itu bukan berasal dari Engkau, tetapi dari segala kelalaian, kelemahan kami, kerakusan kami. Oleh sebab Tuhan, ampuni kami Bapa. Biarlah Tuhan bebaskan kami dari segala keterikatan, di mana kami membuka diri dengan pekerjaan-pekerjaan si jahat. Kami membiarkan hidup kami berkelebihan dalam makan, minum, dalam istirahat yang tidak cukup. Tuhan, ampuni kami. Dan pagi hari ini Bapa, karena Engkau melihat kami secara khusus, hamba mohon belas kasihan-Mu turun atas setiap pribadi kami. Kuasa darah anak domba Allah mengalir dalam setiap tubuh kami yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua sakit penyakit yang mengganggu saudara-saudara hamba, hamba katakan terlepas dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun bibit penyakit yang mengganggu tubuh Anda, hamba katakan terlepas saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus menyucikan Anda, menguduskan Anda, memulihkan Anda. Bilur Yesus menyembuhkan Anda saat ini. Terima kesembuhan itu. Terima kesembuhanmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur. Dan pagi hari ini kembali hamba berdoa memberkati semua saudara-saudari hamba yang bersama-sama dengan hamba secara online di pagi hari ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus anak Allah yang hidup, hamba berdoa bagi hambamu Ibu Eci, bayi Bapak Peter yang berada di kota Manokwari. Biarlah kasih Kristus turun untuk pribadi hambamu. Tuhan, Engkau bawa dia berjalan dalam kebenaran. Seperti firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kami untuk boleh melihat pengorbananmu yang memberikan nilai sangat mahal bagi hidup hambamu. Biarlah hambamu hidup sungguh-sungguh dalam kebenaran firman-Mu. Biarlah hambamu berani mengakui segala dosa-dosanya di hadapan Engkau, dan berani meninggalkan, melepaskan, dan tidak kembali lagi dalam kehidupan yang lama. Sehingga dia akan memandang ke depan, dia akan melihat rencana-rancanganmu yang luar biasa terjadi atas pribadinya, bagi suaminya, Bapak Matius, dan juga kepada anak-anak tercinta. Dan biarlah hidup rumah tangga ini Tuhan buat menjadi hidup yang baru dalam kebenaran. Sehingga mereka akan masuk nanti di tahun yang baru, hidup masuk dengan kebenangan dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati semua tugas pekerjaan usaha bisnis mereka. Diberkati hidup rumah tangga mereka. Anak-anak mereka hidup dalam kebenaran. Bapa terima kasih. Berkati mereka untuk boleh menjadi berkat. Demikian Bapa dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi hambamu Ibu Diana Depretes yang berada di kota Sorong. Biar Tuhan menolong hambamu. Berikan ia kekuatan, kesehatan yang terbaik. Spesial dalam kandungannya. Sehingga waktu Tuhan dia akan melahirkan dengan baik dan selamat. Pakai hidup hambamu boleh menjadi berkat bagi suami kekasih Bapak Rocky Alan Paulus dan kedua anak tercinta Yemima dan Reinhard. Tuhan berkati mereka. Biarlah hari-hari ini Tuhan mereka terus mengintrospeksi diri supaya mereka sungguh-sungguh menyelesaikan masalah-masalah mereka dengan Engkau.
Mereka berani transparan, mereka berani mengakui segala kesalahan mereka di hadapan-Mu, supaya mereka boleh melihat karya-Mu yang begitu besar mereka nikmati dalam hidup mereka. Berkati semua tugas usaha pekerjaan bisnis mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati pendidikan daripada anak-anaknya. Terpujilah Tuhan. Diberkati untuk boleh menjadi berkat. Demikian pagi hari ini hamba berdoa bagi hamba-Mu Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Manokwari. Bapak, hamba minta kasih Kristus turun bagi hamba-Mu pagi hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan menuntun hamba-Mu Ibu Yuliana Tan untuk sungguh tunduk dan taat kepada firman-Mu. Biarlah pagi hari ini hamba-Mu berani membuka diri di hadapan-Mu, menyelesaikan semua masalah, kesalahan, kekurangan yang ada pada dirinya di hadapan-Mu, ya Allah. Biarlah hamba-Mu boleh mengakui segala dosa yang ia perbuat, baik pikiran, perbuatan, dan tingkah laku, dan penglihatan. Dapat hamba-Mu nyatakan di hadapan-Mu. Dan Tuhan, hamba percaya janji firman-Mu. Saat hamba-Mu mengakui semuanya, Engkau menyelesaikan, Engkau tidak mengingat lagi. Sekalipun dosanya merah seperti kermisi akan menjadi putih seperti salju. Saat hamba-Mu mengakui, maka dia akan menikmati janji-Mu. Biarlah dia boleh menjadi berkat sungguh bagi anak cucunya, bahkan menjadi berkat bagi orang-orang yang ia kasihi, menjadi berkat bagi orang-orang yang ia layani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati anak-anaknya dalam hidup rumah tangga mereka masing-masing. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, berikan roh yang takut akan Tuhan, sehingga hidup rumah tangga daripada anak-anak mereka juga hidup di dalam kebenaran. Biar setiap hidup rumah tangga mereka saling menghargai, saling menghormati. Biarlah fungsi anak-anak mereka dalam hidup rumah tangga mereka masing-masing. Biarlah suami berperan sebagai suami yang benar, di mana sang istri boleh tunduk dan hormat kepada mereka. Demikian sang istri juga boleh berfungsi sebagai istri yang takut akan Tuhan, sehingga dia akan menghormati, menghargai suami selaku kepala keluarga. Bukan mereka mengambil posisi sebagai kepala keluarga. Sehingga hidup rumah tangga mereka akan menikmati janji Tuhan yang nyata. Berkati kehidupan cucu-cucunya, ya Allah, dalam bangku pendidikan, dalam tugas pekerjaan. Biarlah mereka boleh melihat kekuatan Tuhan ada, dan mereka boleh menjadi sebuah kebanggaan bagi orang tua dan juga kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kasih-Mu melimpah atas hidup hamba-Mu Ibu Yuliana Tan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pagi hari ini hamba berdoa bagi hamba-Mu Ibu Ripka Mariam Batmomoliin Renyaan yang berada di kota Fakfak. Tuhan memberkati hamba-Mu Ibu Ripka, bahwa hidup Ibu Ripka sungguh tunduk dan taat kepada firman Tuhan, menghormati, menghargai karunia, anugerah yang Tuhan nyatakan kepada pribadinya, di mana dia boleh melihat nilai hidup yang ada dalam dirinya karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Berkati pribadinya, menjadi berkat kepada suami kekasih Bapak Pendeta Edi Renyaan dan semua anak cucu yang Tuhan percayakan kepada mereka. Tuhan berkati setiap saat dalam kehidupan mereka sehari-hari, dalam tugas, pekerjaan, usaha, bisnis mereka, pelayanan mereka diberkati dalam keberhasilan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Berkati kedua hamba-Mu dalam pelayanan mereka. Berkati hidup rumah tangga daripada anak-anak mereka. Biar mereka hidup juga dalam kebenaran dari waktu ke waktu. Hidup mereka sungguh menghormati kekuatan firman-Mu, sehingga mereka hidup diberkati dalam keberhasilan. Pendidikan anak-anak diberkati. Hidup mereka menjadi teladan yang benar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan, Bapa yang penuh dengan kasih. Tuhan memberkati hamba-Mu Ibu Ripka Mariam Batmomoliin Renyaan yang ada di Fakfak bersama dengan suami Bapak Pendeta Edi Renyaan dan semua keluarga besar mereka. Diberkati untuk boleh menjadi berkat. Demikian pagi hari ini, hamba juga berdoa bagi hamba-Mu
Saudara Mado Awan Boletari yang berada di Sabu, Raijua, NTT. Tuhan memberkati hambamu, Saudara Mado Awan Boletari. Biarlah firman Tuhan mendidik ia pagi hari ini untuk boleh mengakui segala kesalahan, mengakui dosa-dosanya di hadapan Engkau sebelum ia memasuki tahun yang baru. Biarlah hambamu sungguh-sungguh berserah kepada Engkau, melepaskan cara hidup yang lama dan tidak melihat ke belakang lagi, tapi akan berjalan ke depan dengan pertolongan Tuhan, karena hidup nilainya sangat bernilai, seperti kematianmu di atas kayu salib. Pakai hidup hambamu, Saudara Mado Awan Boletari, menjadi berkat bagi keluarga besar Boletari. Tuhan berkati semua usaha pekerjaan bisnis mereka, pelayanan mereka, pergumulan-pergumulan yang sedang mereka hadapi. Tuhan nyatakan kekuatanmu, kasihmu, kuasamu untuk menolong hambamu, Saudara Mado Awan Boletari, untuk hidup di dalam kebenaranmu, melakukan seperti apa yang Engkau kehendaki, menjadi berkat bagi banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ia dengan kesehatan yang terbaik, sehingga dia boleh terus bersyukur kepada Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk boleh menjadi berkat. Pagi hari ini hamba juga berdoa untuk hambamu, Ibu Uce Lololuan, yang berada di kota Jayapura. Ya Tuhan, hamba minta pertolongan, kekuatan kuasa Tuhan memberkati hambamu, Ibu Uce Lololuan, bersama dengan suami kekasih Bapak Christian Patiran. Pagi hari ini hamba mohon kekuatan Tuhan, pertolongan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan nyata atas hidup pribadi mereka berdua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Tuhan juga melindungi kehidupan anak cucu mereka dimanapun berada. Tuhan, berikan kekuatan, hikmat-Mu menyertai kedua hambamu untuk memahami firman Tuhan, di mana mereka adalah orang-orang yang bernilai istimewa, sehingga mereka menghormati pengorbanan di kayu salib. Mereka menghargai apa yang Tuhan buat bagi mereka, hingga mereka terus memuliakan Engkau Bapa, memuliakan Engkau. Mereka berani melepaskan cara hidup yang lama, segala dosa mereka, dan mereka tidak terikat dengan kehidupan dosa, tapi mereka hidup memuliakan Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati seluruh kehidupan rumah tangga anak-anak mereka dan juga cucu-cucu mereka dalam pendidikan, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Bapa yang baik, pengasih dan penyayang, terpujilah Tuhan. Pagi hari ini hamba juga berdoa bagi hambamu, Ibu Sentia Nursagala yang berada di Manokwari. Tuhan memberkati Ibu Sentia Nursagala, bahwa hidup hambamu sungguh menundukkan diri di bawah kaki salib-Mu dalam kebenaran firman Tuhan, mengutamakan Engkau lebih daripada segala berkat yang ia peroleh. Biar segala komitmennya dengan pribadi-Mu ya Allah dapat ia kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Pagi hari ini biar dia boleh taat kembali kepada firman Tuhan, untuk boleh melihat bahwa hidupnya begitu bernilai khusus. Sebab itu Tuhan, biar dia menghargai itu dan dikerjakan dengan sekuat tenaganya. Pakai hidup hambamu menjadi berkat dan saluran berkat dalam kebenaran kepada banyak orang, spesial kepada keluarga besar Sagala dimanapun berada. Terima kasih Bapak, berkati semua tugas usaha, bisnis, pekerjaan-pekerjaannya dalam keberhasilan. Tempat usahanya Tuhan lindungi, jauhkan dari segala orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih Bapa, berkati hambamu untuk boleh menjadi berkat. Tuhan bawa dia hidup dalam hidup yang baru, yang sungguh taat dan setia kepada firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati untuk boleh menjadi berkat. Pagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa bagi hambamu Bapak Frederick Nampasnea Sosalisa yang berada di kota Ambon, Maluku. Bapak hamba minta kasih Kristus turun bagi hambamu Bapak Frederick Nampasnea Sosalisa untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Karena hidupnya bernilai, maka Tuhan ajar ia menghormati, menghargai karunia-karunia yang Tuhan nyatakan dalam kehidupannya. Pakai hidup hambamu
boleh menjadi berkat kepada anak cucu dalam kebenaran. Berkati kehidupan anak cucu dalam pribadi dan hidup rumah tangga mereka masing-masing, dalam pekerjaan-pekerjaan usaha bisnis mereka, di dalam pendidikan mereka. Terima kasih Bapak, berikan kesehatan yang terbaik bagi hamba-Mu Bapak Frederick nampasnya Susalisa, untuk selalu bersyukur kepada Engkau. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pagi hari ini hamba berdoa bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Jeffrey Alau yang berada di kota Manokwari. Hamba minta kasih Kristus terus berkarya dalam kehidupan hamba-Mu Bapak Pendeta Jeffrey Alau, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang Engkau rancangkan, rencanakan dalam kehidupan hamba-Mu sejak ia berada dalam kandungan ibunya Tuhan, rencana-Mu sangat luar biasa, dan hamba percaya apa yang Engkau rancangkan tidak ada yang dapat batal. Biarlah kehendak-Mu terjadi. Pagi hari ini boleh mengajar kepada hamba-Mu bahwa ia adalah ciptaan yang spesial secara pribadi. Dia adalah pribadi yang istimewa karena karya-Mu luar biasa, karena pengorbanan-Mu sangat luar biasa yang Engkau nyatakan kepada pribadinya dengan kematian-Mu, sehingga nilai hidupnya adalah senilai kematian di atas kayu salib. Tuhan berkati pribadinya, bahwa ia untuk menyelesaikan semua persoalan, pergumulan, masalah-masalah pribadinya, hidup rumah tangga, kepada Engkau. Dan seperti janji-Mu Tuhan, saat dia datang kepada Engkau dengan segenap hati, Tuhan, Engkau memberikan pengampunan, Engkau memberikan kebebasan, dan Engkau pakai dia lebih lagi luar biasa dalam rencana rancangan. Bila setiap proses yang harus ia lewati bukan membuat ia lemah, tapi justru membuat ia semakin naik dan mengerti kehendak-Mu. Pakai hidup hamba-Mu bagi kemuliaan-Mu. Berkati pribadinya menjadi berkat kepada istri kekasih Ibu Vera Tanama dan anak tercinta Samuel Alau, dan juga memberkati seluruh kehidupan rumah tangga mereka, keluarga besar mereka, orang tua daripada Pak Jeffrey ataupun orang tua daripada Ibu Vera, diberkati dalam pergumulan mereka masing-masing. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan yang terbaik kepada mereka semuanya, spesial kepada orang tua mereka. Kekuatan Tuhan memberikan spesial kemampuan, dan hari-hari tua mereka nikmati dengan damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih Tuhan, hamba percaya bahwa rencana-Mu sangat indah dan luar biasa kepada hamba-Mu Bapak Pendeta Jeffrey Alau dan keluarganya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Evelyn Upuya yang berada di kota Manokwari. Bapak, bahwa hidup hamba-Mu berjalan dalam rencana rancangan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh mengingatkan kepada pribadinya bahwa ia adalah pribadi yang istimewa, karena ia adalah orang tebusan-Mu. Biar dia hidup sungguh dalam kebenaran, berani membuka diri untuk menyatakan segala dosa-dosa yang ia kerjakan, baik secara pandangan, pikiran, perbuatan, tingkah laku, kepada Engkau Tuhan, sehingga dia boleh mengalami kebebasan yang murni, dan dia boleh memasuki tahun yang baru dengan manusia baru dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pribadinya, boleh menjadi berkat bagi suami kekasih Bapak Beni Epa, dan juga kepada anak-anak tercinta Angel, Mita, Kristo, dan semua keluarga besar Epa Upuya diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan ajar hamba-Mu, suaminya dan anak-anaknya, tidak sekedar berjanji, tapi sungguh-sungguh Tuhan, apa yang mereka katakan dari mulut bibir mereka dapat mereka kerjakan dalam kebenaran-Mu, sebab mulut bibir mereka punya kuasa. Biarlah perkataan-perkataan mereka tidak menjebak mereka, tidak mengikat mereka dalam kelemahan tubuh maupun dalam keadaan dosa. Tuhan memberkati hidup hamba-Mu Ibu Evelyn Upuya dan keluarganya menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Kristom Kapisa selaku gembala
GPHI Jemaat Victory Reremi Manokwari. Tuhan berkati hamba-Mu, karena Engkau memanggil dia secara khusus, Engkau yang mempercayakan dia secara khusus. Biarlah kehidupannya ya Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Biar setiap saat kebenaran firman Tuhan yang dibagikan boleh menolong banyak orang, tetapi lebih daripada itu Tuhan, boleh menolong pribadinya. Sebab Tuhan, apa yang Engkau percayakan kepadanya sebagai perwakilan-Mu Tuhan, dia istimewa. Biar dia menghormati hal istimewa ini dalam kehidupannya, sehingga hidupnya tidak egois, hanya mementingkan kepentingan pribadinya, tetapi dia tidak mengingat apa yang harus ia kerjakan bagi Engkau. Biarlah ia dapat terbuka transparan pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk boleh melihat apa yang Engkau mau, sehingga selaku hamba-Mu, selaku pendeta, selaku kepala suami dalam pribadi rumah tangganya, Tuhan tolong dia boleh memimpin istri dan anak cucunya kepada kebenaran-Mu, bahkan spesial kepada jemaat yang dipercayakan kepadanya. Dapat dia bimbing mereka dalam kebenaran. Bagaimana mereka dapat menikmati kebenaran Tuhan kalau hamba-Mu sendiri tidak hidup dalam kebenaran. Biarlah pagi hari ini Tuhan, firman-Mu mengajarkan kepadanya untuk boleh menghargai bahwa pribadinya adalah pribadi yang istimewa. Sebab itu Tuhan dia akan menyatakan kebenaran demi kebenaran kepada setiap orang yang ia layani. Tuhan Yesus, hamba percaya saat Engkau memanggil dia, maka Engkau akan bertanggung jawab atas hidupnya. Segala kebutuhan secara jasmani, Tuhan, hamba percaya Engkau telah siapkan yang terbaik. Biarlah hamba-Mu fokus kepada apa yang Engkau kehendaki, bukan kepada berkat-Mu ya Allah. Terima kasih, berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Kristom Kapisa, bersama dengan istri kekasih Ibu Yulena Hai, dan kepada anak cucu mereka, bahkan semua jemaat yang dipimpinnya. Tuhan berkati. Terima kasih Bapak buat kasih-Mu kepada hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati untuk boleh menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Pagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Yurika Yeti Mamoto, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kebenaran firman Tuhan sungguh menuntun ia Bapa. Sungguh ia boleh menjadi pelaku firman-Mu, bukan hanya sekedar menjadi pendengar. Sebab apa artinya hanya sebagai pendengar dan tidak melakukan firman Tuhan? Maka dia tidak akan melihat kuasa-Mu bekerja dalam kehidupannya. Tetapi ketaatannya, kesetiaannya untuk melakukan firman-Mu, menjadikan firman-Mu dalam hidupnya, dasar hidupnya, maka dia akan melihat mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Biarlah ia dapat kerjakan itu dengan segenap hati yang sekuat tenaga ya Allah, dalam nama Yesus. Dia boleh menjadi berkat bagi suami kekasih Bapak Arfan Syamsuddin, dan juga kepada anak-anak tercinta Rianti, Rasti, Gio, dan Mikaela. Bahkan menjadi berkat bagi keluarga besar mereka dimanapun berada. Tuhan beri kesehatan yang terbaik bagi hamba-Mu dan semua keluarganya, untuk mereka terus memuliakan Engkau. Berkati semua tugas usaha pekerjaan bisnis mereka dalam kebenaran. Buka jalan di saat mereka tidak punya jalan. Berikan pekerjaan, berikan berkat melimpah atas hidup mereka saat mereka taat kepada Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati pendidikan daripada anak-anak mereka. Hidup takut akan Tuhan ada dalam kehidupan anak-anak mereka, sehingga mereka akan memiliki masa depan yang jelas. Bapa, terima kasih bagi hamba-Mu Ibu Yurika Yeti Mamoto, bersama dengan suami kekasih Bapak Arfan Syamsuddin dan semua keluarga besar mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati untuk boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau sekarang dan selama-lamanya. Demikian hamba berdoa bagi hamba-Mu Ibu Ruslina Warpandu yang berada di kota Biak,
Tuhan memberkati Ibu Ruslina, bahwa hidup Ibu Ruslina hidup dalam kebenaran firman Tuhan, hidup dalam ketaatan. Tuhan memberkati pribadinya, menjadi berkat bagi orang-orang yang ia kasihi, menjadi berkat bagi anak tercinta Nederland, dan juga menjadi berkat bagi keluarga besar, papa, mama, orang-orang yang ia cintai. Tuhan memberkati mereka. Biarlah pagi hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada mereka untuk boleh melihat bahwa hidup mereka adalah istimewa. Dan istimewa daripada Tuhan tidak mereka salah gunakan, tapi mereka sungguh hidup memuliakan Engkau. Mereka berani melepaskan cara hidup yang lama, segala dosa-dosa mereka mau melepaskan dan meninggalkannya, dan berjalan bersama dengan kebenaran-Mu, menjadi berkat, menjadi bermakna bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, berkati mereka dengan kesehatan yang terbaik, spesial bagi anak Nederland. Tuhan berkati dalam pertumbuhannya. Terpujilah Tuhan, pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi berkat. Masa depan yang terbaik Engkau berikan kepadanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk boleh menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Berkati hamba-Mu Bapak Christian Patiran yang berada di Jayapura. Berkati pribadinya, menjadi berkat bagi istri kekasih Ibu Uce Lolaluan dan kepada anak cucu tercinta. Biar Tuhan, hamba mohon kekuatan Tuhan melindungi mereka yang berada di Jayapura dengan dalam keadaan apapun suasana kota di sana. Tuhan, kekuatan-Mu lebih besar, melindungi, memelihara hamba-Mu Pak Christian Patiran, istri dan semua anak-anak dan orang-orang yang ia layani, dilindungi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan, diberkati untuk boleh menjadi berkat. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, hamba mengucap syukur tetap untuk anak kekasih Stevi Taneo, anak daripada Ibu Ancekoa yang berada di kota Sorong. Hamba minta kasih Kristus, kekuatan Kristus terus berkarya. Terima kasih untuk proses kesembuhan bagi anak Stevi Taneo, di mana Tuhan menjamah matanya yang mengalami insiden beberapa waktu yang lalu. Terima kasih karena kesembuhan mulai kelihatan terjadi dalam kehidupan anak Stevi Taneo. Tuhan berkati ia, kuasa darah anak domba Allah, bilur Yesus menyembuhkan ia total dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba percaya janji-Mu, buta melihat, timpang berjalan, bisu berbicara, tuli mendengar, dan semua pergumulan yang sedang dihadapi mereka, Tuhan berkati dalam keberhasilan. Bapak, terima kasih. Berkati semua usaha pekerjaan, pendidikan daripada anak-anaknya diberkati dalam keberhasilan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Bapak. Berkati hamba-Mu juga, Bapak Pendeta Yan Philip Samori, istri kekasih Ibu Septina Regina Pedai Samori, keluarga besarnya, anak-anak dan cucu-cucunya diberkati dalam kebenaran firman Tuhan. Pakai hidup hamba-Mu untuk terus menjadi pelaku firman-Mu. Berkati mereka dalam kebenaran-Mu Bapa. Biar hamba-Mu terus menyatakan kasih-Mu kepada istri dan anak cucu, dan mereka juga boleh melakukan itu dalam kehidupan rumah tangga mereka masing-masing dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih dan terima kasih. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Intan Hani dimanapun berada pagi hari ini. Hamba minta kasih Kristus turun bagi Ibu Intan Hani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh membawa ia hidup dalam anugerah-Mu. Dia boleh mengerti bahwa hidupnya adalah pribadi yang istimewa. Hidupnya adalah pribadi yang sangat mahal, sebab hidupnya senilai kematian Kristus di atas kayu salib. Pakai hidup hamba-Mu Ibu Intan Hani menjadi berkat kepada keluarganya, kepada orang-orang yang ia kasihi, kepada semua pergumulannya. Kekuatan Tuhan menolong dan menyelesaikan. Tuhan buka jalan saat mereka tidak punya jalan, dan Tuhan nyatakan hidup mereka untuk boleh menjadi berkat.
Biarlah hari ini dan ke depan, sebelum melepas tahun baru dan masuk ke tahun yang baru, sebelum mereka melepaskan tahun yang lama dan masuk ke tahun yang baru, berani mengakui segala kesalahan, dosa mereka di hadapan-Mu. Biar mereka hidup dalam kebenaran, kekudusan, dan menikmati janji Tuhan di tahun-tahun yang baru nanti. Terima kasih Bapa, berkati mereka dengan kesehatan yang terbaik. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus diberkati untuk boleh menjadi berkat. Demikian hamba juga berdoa bagi hamba-Mu, Bapak Yan Pulung, yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu, Bapak Yan Pulung. Berkati Bapak Yan Pulung untuk hidup sungguh menjadi pelaku firman Tuhan. Biar hamba-Mu boleh melihat nilai yang ada dalam dirinya karena pengorbanan-Mu. Biarlah Tuhan dia boleh mengutamakan Engkau. Segala komitmen, janji-janjinya yang ia katakan kepada Engkau Tuhan bukan sekedar perkataan, tapi dia akan fokus kepada pelayanan yang dipercayakan kepadanya, ya Allah. Dia akan bertanggung jawab dengan pelayanannya, bukan sekedar melayani, tapi sungguh-sungguh melayani, sehingga dia tahu fungsi tugas dari pelayanannya yang benar dalam nama Yesus. Dia boleh bertanggung jawab atas kehidupan rumah tangganya. Istri kekasih Ibu Leni Patandian dan ketua anak tercinta Michael dan Sero yang berada di kota Sulawesi Selatan saat ini. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, pelihara. Biar waktu-Mu Tuhan, istri dan anak-anak boleh kembali berkumpul bersama dengan baik dan selamat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati hamba-Mu menjadi berkat. Terima kasih ya Tuhan. Berkati juga orang tuanya, Bapak Yakub Pulung yang ada di Sulawesi juga hari ini. Tuhan berkati, beri kesehatan yang terbaik. Terima kasih, berkati orang tuanya, Mama, Ibu Marta, dan semua saudara bersaudara yang ada di Manokwari. Tuhan berkati semuanya. Pekerjaan-pekerjaan usaha bisnis mereka, tangan Tuhan buka jalan, tangan Tuhan berkati. Terima kasih Bapak. Spesial bagi kedua adik kekasih Irwan dan Agus, Tuhan jamah kedua hamba-Mu. Tuhan buka mata hati mereka untuk boleh melihat kasih-Mu yang nyata atas kehidupan Irwan dan Pulung. Biar segala hal yang mengikat mereka, yang membuat mereka menjadi malas, hamba ikat dan putuskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba juga merebut kembali Irwan dan Agus kembali dalam kebenaran-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu yang Engkau nyatakan kepada hamba-Mu Bapak Yan Pulung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Bapak buat waktu pagi hari ini yang Engkau berikan kepada kami semua. Hamba mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang telah hamba sampaikan bagi saudara-saudara hamba dimanapun berada yang mereka dengar. Tuhan, mampukan mereka untuk menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Bukan sekedar mendengar lalu sekedar mereka-reka, tapi mereka sungguh hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga mereka akan melihat janji firman-Mu tergenapi dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan mereka berpikir positif. Sebab seringkali berkat-Mu akan tergenapi, tapi cara berpikir, cara pandangan yang negatif menjadi penghalang bagi mereka sendiri. Tuhan, hamba percaya janji firman-Mu bahwa telinga-Mu tidak kurang tajam untuk mendengar, tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong. Biarlah itu mereka pahami, sehingga mereka sungguh taat kepada Engkau Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berikan kedamaian, ketentraman bagi bangsa negara kami. Spesial hamba berdoa bagi tanah Papua. Hamba minta kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan turun atas tanah Papua. Tanah Papua yang Engkau kasihi, Tuhan lindungi. Terima kasih Bapa untuk semua kami pada hari ini dan sepanjang hari ini dalam aktivitas kami percaya Tuhan memberkati yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita akan jumpa kembali pada esok pagi
pukul 6 waktu Indonesia Timur. Ingat, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi saudara, saya katakan, Anda adalah pribadi yang istimewa, karya Allah yang bersifat khusus. Oleh sebab itu, mari kita menyadari akan hal ini, kita mengintrospeksi diri kita dengan segenap hati, dengan sekuat tenaga. Kalau masih ada dosa yang terikat dalam diri kita hari ini, bukan besok, Anda berani mengakui di hadapan Tuhan, melepaskan sepenuhnya kepada Tuhan, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati, memulihkan, menyembuhkan, memberkati Anda. Hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati. Tetap semangat, tetap bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus. Shalom, salam MDC.